Tuh, banget lo benar lo. Tuh. Yuk. Jangan bang, sore bang. Siap. Ya, jadi selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini Bu Jessica dan juga Pak Vincent memenuhi panggilan daripada penyidik berkaitan dengan laporan polisi yang sudah dimasukkan di bulan Juni lalu, di mana dalam panggilan ini adalah yang memang kembali lagi melanjutkan pemeriksaan yang memang harus dilakukan. Jadi memang ada beberapa materi yang sudah tadi cuma itu masuk dalam ini ya kewenangan penyidik. Sebagaimana kita juga mengetahui sebelum diberi kabar bahwa perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan dan begitu. Otomatis ini untuk melengkapi berkas dan sebagainya, bahwa Bu Jessica dan Pak Vincent selalu kooperatif ketika memperjuangkan hukum maupun memperjuangkan keadilan begitu. Jadi kepentingannya begitu. Oh enggak, kalau untuk masalah cabut laporan polisi terlalu jauh lah itu, kan begitu. Ya kembali lagi itu hak daripada mereka, prinsipal dengan kuasa hukumnya meminta kita cabut, tetapi kan kembali lagi ini kan kepentingan kan ya pada klien kami. Tapi Mas Vincent benar informasinya semalam sudah melakukan by telepon. Jadi semalam dia telepon saya, miss call. Tapi saya lagi sedang di perjalanan di dalam pesawat menuju ke Jakarta. Lalu saya nanya ada apa, telepon, lalu kita telepon, kita ngobrol. Ya mau dibilang kenapa kan, saya kan memang mau damai. Saya kan memang mau baik-baik secara pertemanan kita dan keluarga kita. Tapi kan tergantung apa yang mereka menawarkan, perdamaian dari pihak sebelah kayak gimana, kan gitu. Apalagi kan kalau masalah perdamaian itu kan ya sudahlah, kita lupakan pasal-pasal, kita lupakan kuasa hukum kita buat saat ini, kita damai ya hati ke hati, face to face. Kok malah face to face saya ngadepnya sama kuasa hukum dia, itu kan berarti kan nggak mau damai. Saya kan harus ngadepan sama CSB-nya sendiri, itu baru damai. Nggak usah pakai kuasa hukum, nggak usah pakai pasal-pasal, udah kita lupain itu aja. Kita kan mau damai. Tapi kalian lihat sendiri nggak ada. Jessica sama Pak Vincent ini ingin bertemu langsung gitu loh, face to face dengan si CSB-nya, kan begitu. Saya pun sebagai kuasa hukum juga terbatas, kan begitu. Sama, kita kalau mau mediasi ya silakan, tetapi bagaimana dengan inginnya Bu Jessica sama Pak Vincent bertemu langsung supaya enak dibicarakan, kan begitu. Ya, itu kembali lagi nanti, itu kan objek-objek barang yang sudah kita masukkan sesuai dengan klasifikasi laporan polisi yang sudah dimasukkan, itu nanti akan menjadi ranah materi daripada penyidikan ya. Karena memang sudah naik ke tahap penyidikan, jadi ini masuk dalam materi tersebut. Kita tidak mau melampaui batas kewenangan, memang ada sifatnya obscuring yang tertutup ya dalam proses hukum acara itu yang tidak bisa kita juga beritahukan. Ya saja gimana segini masih memperjuangkan keadilan, apalagi meninggalkan anak di Bali dan di rumah. Rasanya sakit, rasanya tuh saya udah Jessica boleh turun? Iya, kelihatan kan Agak kerasan sedikit. kalau pribadi saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk gitu. Saya bolak-balik untuk ngurusin ini, bolak-balik sakit, bolak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya, secepat-cepatnya untuk menjamin kepastian hukum saya, dan semoga hak-hak saya bisa dipulihkan. Nah, ya pokoknya saya jalanin sesuai prosedur aja. Nah, kalau vitamin saya, iya dari awal saya udah minum vitamin. Kadang kalau saya lagi sakit saya juga infus vitamin. Jadi Tapi pokoknya itu pun ya, dokter juga ingetin kalau memang udah pakai yang kiama-kiama yang kimia yang panadol atau apa, itu asinya nggak boleh langsung ke bayi, karena kesian nanti kan imbasnya ke bayinya. Jadi harus nunggu beberapa jam, asi itu harus dipompa lalu dibuang karena nggak boleh dipakai. Sangat. Beralih ke susu formula nggak sih? enggak, untungnya dari awal tuh saya udah nabung asi sampai tabungan asi saya juga banyak banget. Kemarin saya juga sempat sumbangin asi saya ke orang-orang, tapi sejak saya makin kesini makin
menipis, makin berkurang. Jadi saya sekarang udah stop donasi ASI, tapi saya lebih ya udah berusaha untuk cukupin ASI yang stok yang ada, yang sekarang yang masih produksi juga. Terus juga kan baby lagi bentar lagi mau empasi, jadi untungnya nanti akan dibantu sama makanan juga gitu. Jadi ya untuk itu saya udah nggak khawatir sih. Pengaruh nggak sih Kak ada masalah ini kan mungkin dari mimik orang tuanya kan kalau ada masalah mungkin kayak cemberut, pengaruh nggak sih ke anak mungkin dengan film ini? Kita berusaha untuk tidak mencemberut di depan anak-anak, dan yang tadi kami bilang tadi siang pas ini, mau gimana pun momentumnya kayak gimana, kita sebagai orang tua wajib senyum di depan anak karena kesian anak. Ya, anak Jangan sampai mereka tahu, jangan ikut sedih, kan itu kan bisa ngaruh ke mental. Meskipun sebenarnya El Barak tahu gitu, karena beberapa kali dia mergokin saya nangis atau saya sedih gitu. Tapi saya tetap kasih tahu El bahwa ini semuanya pasti akan berhasil baik, karena gimana pun juga Mama terus berjuang buat keadilan. Pokoknya kita percaya hukum Indonesia, El, jangan ikutan sedih, pokoknya El harus tetap happy. Ini pasti akan berakhir kok. Regis, sekarang keuangan kamu gimana, sempet rugi banyak gitu kan? El udah masuk kuliah, udah masuk sekolah, anak-anak juga udah, si baby juga harus dipikirin gitu kan? Ya kalau anak-anak sih kan untungnya ada suami gitu ya. Kalau saya sendiri itu aja, paling saya tuh kan udah ada rencana planning, kayak misalnya saya kredit rumah, saya udah ada rencana planning bayarnya gimana. Makanya kan kemarin mungkin 2 tahun lalu tuh saya sempat pensiun jadi artis, saya berhenti, saya pindah ke Bali karena saya tahu saya udah ada yang bisa untuk melunasin cicilan rumah saya gitu. Apalagi saya kemarin mikirnya saya bisa muterin uang, kemarin saya mikirnya oh ya dengan cara ini mungkin saya bisa Ada sustainable income gitu. Tapi ternyata sekarang kan kenyataannya ini jadi sebuah musibah buat saya gitu. Jadi ya udah rencana-rencana saya berantakan gitu. Jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya sekarang nggak bisa saya bayarin, cicilannya enggak, bunganya terus jalan gitu. Jadi saya berpikir paling bijaksana ya saya udah pusing masalah ini, saya juga nggak mau pusing masalah cicilan karena cicilannya bukan sebulan 2 bulan tapi masih bertahun-tahun lagi. Ya buat saya fantastis ya, karena sekarang saat ini saya nggak aktif di dunia hiburan gitu. Saya saat ini saya masih ngurus bayi saya baru berapa bulan gitu. Jadi kan rumah. Ada rencana Sempat bisnis baru nggak berapa sekarang? bulan? Udah berapa bulan sorry? 3 bulan. Kalau rencana bisnis di tahun ini kan Kalau tahu kita. sama suami. Jujur Kita otak selesai saya ini tuh, dulu, iya, otak satu-satu saya dulu tuh lah. aduk-aduk ya, karena ini bener-bener ngeganggu batin mental saya, ngeganggu kesehatan saya juga, waktu ya semuanya. Jadi saya mau fokus masalah ini tuh bisa selesai dulu gitu. Saya juga mau buka usaha bingung modal dari mana gitu. Jadi udahlah saya selesaiin aja dulu. Saya berusaha, saya optimis, berjuang agar keadilan bisa ditegakkan, bisa memulihkan hak-hak saya. Jadi ya udah itu aja dulu saya fokusnya. Ada khawatir Sorry nggak Kak, Kak, gara-gara tetap selain resesi di tahun ini? cicilan yang rumah ada lagi yang lain masih belum dibayar. Kita lebih fokus ke ini aja deh perkaranya deh, jangan lihat ke pribadi masalah keuangannya. Gimana tadi pertanyaannya? Ada sedikit khawatir nggak tentang resesi yang bakal ke depannya? Itu dia resesi kan 2023, itu juga yang saya pikirin. Rumah saya kan KPR, kita nggak tahu kalau bunga floatingnya bakal naik atau enggak di resesi 2023. Kalau bunganya floatingnya naik, hancur lah saya, makin habis saya. Makanya itu saya bijaksananya adalah saya mau nggak mau saya lepas rumahnya. Saya tahu itu rumahnya saya beli buat El Barak, tapi saya yakin kedepannya kalau saya ada rezeki, saya pasti bisa kasih hadiah yang lain buat anak saya gitu. Jadi banyak alasan lah mengapa saya harus melepas rumah saya gitu. Ketika Vincent ini menolak untuk Mini Cooper dan Alphardnya dan berdamai atau gimana? Gimana?
menolak berarti ini benar-benar foto berdamai ketika mereka mengembalikan apa yang Kita lihat aja dulu penawaran dari mereka gimana. Nanti kalau emang cocok bagi kita akan damai. Tapi kalau tidak, ya sudah enggak. Gitu aja. kenapa sih dari awal terlalu percaya dengan dia orang lebih menjodohin waktu Ya, Ya, kita kan temen ya awalnya gitu. Terus udah gitu sosok ini tuh memberikan apa ya, gambaran bahwa dirinya tuh orang sukses, bahwa dia tuh yang entrepreneur, terus kenal banyak orang gitu, punya koneksi yang bagus. luas. Dianya tuh kenalannya dia tuh luas. Ada pihak ketiga atau memang dari Kak Jigar sendiri kenal dari organisasi? dikenalin gitu atau Dikenalin sama staffnya dia. Oke, Bang, mungkin terakhir apa lagi ke depannya? Mungkin poin-poin nanti yang itu Ya, kalau dengan prosedur hukum ya kita tetap akan mengikuti terus kan begitu. Dalam artian di sini pun kami optimis, kami meyakini melalui upaya hukum yang sudah kami lakukan baik itu laporan dan kita pun menanggapi juga mengikuti proses berkaitan dengan gugatan dari pihak mereka kembali. Itu adalah hak hukum masing-masing. Tetapi kan nanti semua akan bukti kan begitu kan. Sebagaimana kalau kita dalam hukum acara memang prinsip utama dalam hukum itu adalah pembuktian. Apa yang kita dalilkan harus dapat kita buktikan. Kan begitu. Karena yang kita kejar adalah fakta hukum. Dan sampai pada saat ini pun kenapa Bu Jessica ada di Polda Metro, kenapa tadi mengikuti pengadilan negeri Jaksel? Ya karena memang kooperatif beliau. Walaupun dia pakai saya sebagai kuasa hukum, tetapi dia pun hadir dalam keperdataannya. Kalau dalam panggilan kepolisian memang harus Bu Jessica dan Pak Vincent sendiri karena sifat saya sebagai kuasa hukum hanya mendampingi saja. Ini menekankan hari ini nggak ada campur-campuran ya, Bang? Oh pasti itu tidak ada itu masalah campur-campuran. Terkait tentang penampilan Kak Jessica hari ini, potong rambut juga agak apa? rambut. Ngaruh nggak sih, Kak? Iya, ini alasan utamanya ini saya mau support cancer survivor. Iya, pejuang cancer gitu kan. Jadi saya potong rambut 23 cm untuk dijadikan wig untuk disumbangkan, didonasikan untuk pejuang kanker. Itu pertama. Kedua juga mungkin ya menurut saya ya biar potong rambut biar lebih fresh aja, terus biar lebih ringan aja lah. Jadi sebuah persidangan. Enggak, Enggak, buat memang tujuannya mau potong Donasi. rambut itu dulu, donasi rambut. Mungkin ngaruh pas periksaannya sih, nggak sih, Kak? enggak lah, saya baik-baik aja. Saya punya Tuhan yang besar, yang kuat, yang tahu mana yang benar, mana yang jujur, mana yang baik. Kalau dari Kak Vincent sendiri ngasih supportnya seperti apa? Kamu nanya saya atau nanya saya? Aku kira kamu nanya istri tentang saya, makanya saya diam. Supportnya ya sebagai suami tetap berada di sisi dia. Yang terutama aku harus support di mentalnya. Kenapa? Bukan dari kesehatannya dia doang, tapi juga ngaruh ke hidup. Kalau El kan usianya udah 8 tahun. Mau dibilang mandiri, sangat mandiri, ya kan? Tapi buat baby Don kan mau nggak mau harus didampingin oleh ibunya 24 jam. ASI, makan apa, semuanya. Dan tetap yang harus bangun pagi, subuh-subuh, mau kasih ASI kan jazz. Jadi saya tuh supportnya tuh kebanyakan di mentalnya dia. Dan iya ada banyak pertanyaan soal keuangannya kayak gimana. Saya pun pribadi ada bertanggung jawab saya tuh sendiri. Karena ada musibah ini saya nggak bisa jadi pahlawan. Ya udah saya aja yang bayar. No, itu bukan money management namanya. Orang yang berkomentar kayak gitu berarti belum mengalami atau belum punya pengalaman lah di bidang ini. Masa iya saya sekarang harus oke, saya jual ini lalu saya bayar dia. Malah kalau saya ngelakuin itu bisa jadi bumerang di dalam rumah tangga kita, ya kan? Belum gitu. Jadi mau dibilang support, saya sangat support kok. Cuma memang lagi kena musibah, ya kan? Apalagi kalau kita nggak salah, ya sudah kita ngadepin aja musibahnya. Aku sering bilang sama dia, jangan pernah takut. Kalau kita salah, jangan pernah mundur. Selama kita benar, selama kita yakin bahwa kita tuh tidak salah dan ada bukti keras, kita akan berjuang mau gimana pun. Apalagi Indonesia negara hukum, ya kita akan fight dan kejar keadilan kita. Jadi kalau masalah rumah mau dijual mau disewa itu balik lagi guys, itu hak istri saya. Sebelum dia nikah sama saya, dia sudah itu haknya dia, ya kan? Kalau emang buat dia menurut dia itu lebih pantas dan lebih baik, ya sudah, nggak apa-apa. Mau itu pun tidak dilakukan, ya sudah, memang duit yang dia rencanai untuk bayar kreditnya sekarang tidak bisa karena ada musibah, berarti ada plan B. Sesama kita harus mikirin gimana caranya kita harus
bayar kredit ini ke depannya dengan saya sekarang di hidupannya dia. Jadi kita sekarang kerja bareng karena kita udah menjadi satu. Jadi jangan menggiring opini, suaminya ini nggak ada duit. Oke, buat kalian kalau memang terasa saya nggak ada punya duit nggak apa-apa. Toh saya nggak kasih kalian makan, saya kasih istri makan yang paling pentingnya nggak. Apalagi anak dan juga sekolah yang benar. Itu yang paling penting, itu yang saya utamakan. Jadi support system saya benar-benar di mental dan fisiknya dia. Tapi di Jakarta sendiri masih ada mobil nggak sih? Karena berani kemana-mana bikin vlog kayak mobil online atau mobil sewa. Paling mobil mamanya sama papanya. Kalau di sini tuh nggak masuk akal, ngapain juga kan jarang di Jakarta. Mumpung mama papanya ada mobil, ya kita pakai yang itu aja. Mobilnya nggak sewa ya kan? Nggak pakai mobil. Enggak pakai mobil mama papanya. Tapi Kita kan kalau di lagi Jakarta dipakai, kan nggak kita lama. naik mobil online. Tapi kalau mobil mama papa nggak dipakai ya Pakai itu. pakai. Iya. Kita kan masyarakat biasa. Oke, yuk. Ah, foto dulu. Audio Jungle.